Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, Ar-Rahimir Rahman, Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali akhiriz zaman. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiyuhu wa najiyuh al-mab'utsu min adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrib wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri wal ahyan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya setiap Jum'ah kita berkumpul di masjid yang mulia, rumah Allah yang wajib kita hormati dan kita muliakan, adalah untuk merehabilitasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari-hari biasa kita nggak sempat ngaji, sebab ngaji itu bawaannya berat, 70.000 setan yang gangguin. Wa kullu syaitanin yaqul la tata'allam. Masing-masing setan bilang nggak usah ngaji. Makanya pengajian itu isinya berat, sepi. Yang hadir kebanyakan orang-orang tua yang udah bongkok, yang matanya udah pada lamur, itu yang pada ngaji. Anak-anak muda jarang untuk mengikuti pengajian. Makanya setiap Jum'ah para khatib selalu menekankan masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita disuruh merehabilitasi, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita masih belum tahu kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim seperti apa. Dalam penggalan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, dikatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang Islam. La yadhlimuhu, karena sesama saudara tidak boleh menzalimi, menganiaya, menyakiti. Wala yahqiruhu, jangan menghina. Seburuk apapun rupanya, sejelek apapun perbuatannya, tidak boleh kita hina. Sebab kita tidak tahu akhirnya apakah orang itu akan menjelma menjadi orang baik, sementara kita terbalik menjadi orang-orang tidak baik. Akhirnya yang dilihat su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tidak boleh sesama muslim saling menghina. Wala yakhdhuluhu,
Tidak boleh saling caci, mencaci, membuli. Apalagi kesalahannya kita ceritakan kepada orang lain. Belum tentu dia masih berbuat dosa. Bisa saja di tengah malam dia menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekeliruan, kekhilapan yang pernah ia lakukan. Dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita masih mencap saja bahwa orang ini adalah orang tidak baik. Karenanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Diulangi sampai 3 kali. Ketakwaan itu ada di sini, bukan di peci, bukan di sorban, bukan di sarung. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dada masing-masing. Bihasabi imri'in minasyarri, cukuplah orang itu dianggap jahat, dianggap buruk kelakuannya, ayyahqira akhahul muslim. Kalau dia sudah menghina saudaranya yang muslim, cukup tanda keburukan perbuatannya dari situ. Kenapa? Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Masing-masing muslim haram apanya? Darahnya. Haram hartanya kita ganggu, haram kehormatannya kita goda. Kalau doa kita sulit untuk diijabah Allah, maka sering-seringlah mendoakan saudara kita yang muslim. Makanya termasuk orang yang mujabud da'awat, orang ini sering melazimkan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kenapa? Selalu mendoakan, memohonkan ampun buat saudaranya yang mukmin, baik laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati. Sebab setiap doa yang kita mohonkan kepada Allah kebaikan, kata malaikat, walaka, buat ente juga. Kalau doa kita susah untuk dijabah oleh Allah, doain aja saudara kita yang muslim. Insya Allah malaikat yang akan mendoakan kita, saudara sekalian. Kembali kepada hadis tadi, at-taqwa hahuna. Takwa itu tidak nampak, takwa itu tidak kelihatan, tapi takwa itu ada ciri-cirinya. Apakah orang ini dikatakan telah bertakwa kepada Allah atau belum? Atau mungkin kita atau siapa saja yang hadir bisa melihat dan kita bisa usap dada kita, apakah kita telah dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Menurut tafsir Al-Khazin, Al-Imam Baghawi telah menjelaskan masalah takwa dibahas dari segi hurufnya ada 4, saudara. Ta, qaf, waw, alif. Ada yang mengatakan ya, tergantung kajiannya. Ciri-ciri orang bertakwa pertama, di situ ada huruf ta yang kita miliki. Apa? Tawadhu, sopan, tidak sombong, tidak ujub, tidak mentang-mentang, merasa sok pinter, merasa sok suci, merasa sok alim, tapi dia betul-betul santun, saudara. Nggak ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Kita kadang-kadang tanpa sengaja kita bilang, tadi malam saya bangun jam 2 belum tidur sampai sekarang. Saya tahajud, alhamdulillah 11 rakaat. Cerita sama orang,
tanpa kita sadari bahwa amal perbuatan kita telah dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada unsur ujub di dalam hatinya. Jadi orang yang takwa itu tawadhu, santun. Yang tua bisa menghargai yang muda, menyayangi yang muda. Yang muda pandai menghargai, menghormati yang tua. Ini namanya santun. Jangan yang tua mentang-mentang tuanya, yang muda juga mentang-mentang bawa egonya, mentang-mentang sarjana. Yang tua kebanyakan kolot, jadul, dihina. Kalau hidup santun itu indah, saudara. Tidak akan ada keributan, tidak akan ada pertikaian, tidak ada percekcokan, semua dimusyawarahkan. Yang tua dengan pengalamannya, yang muda dengan tenaga dan ilmunya, saudara. Ini ciri-ciri orang bertakwa, punya sifat tawadhu. Yang kedua, punya sifat qanaah. Orang qanaah mau mengakui keunggulan dan kecerdasan, kelebihan saudaranya. Jangan tepuk dada mentang-mentang tua. Saya lebih unggul karena saya lebih pengalaman. Tidak. Orang yang qanaah mau mengakui kelebihan dan keunggulan saudaranya. Dia mau bertanya apabila ada masalah yang tidak diketahui. Banyak sekarang orang-orang ini belajar baru selembar dua lembar, tapi sudah berani memvonis bid'ah, mengkafirkan dan segala macam, saudara. Maka dikatakan bahwa al-ilmu ala salasati asbarin, ilmu itu ada 3 tingkatan. Kalau tingkatan pertama orang belajar itu biasa, orang belajar silat itu baru 1-2 jurus sudah pentil sono. Tapi lama-lama dia belajar, lama-lama sudah mulai diam, kalem dia. Kalau sudah sampai ke 3 jurusnya, tingkatan yang ketiga, baru dia mengakui keunggulan orang lain. Sekarang banyak orang-orang baru muncul, baru mentik, tapi sudah berani melawan orang-orang tua. Baru memahami ayat dari terjemahannya, dia belum mengerti tentang bahasanya. Sebab bahasa Arab itu luas, maknanya itu luas. Pelajari yang benar dulu. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang bertakwa punya sifat qanaah, nerima. Kalau hidup nerima apa adanya, insyaallah bahagia hidup kita. Kata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa in tarda bil maqsumi ishta mun'aman wa in lam tarda takun fi hazan. Wa in tarda bil maksumi istamuna aman. Kalau engkau nerima, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadamu, istamuna aman, hidupmu bahagia, penuh dengan kenikmatan. Cuma ada pisang dan kopi segelas, tapi kita ridha menerimanya, nikmat rasanya. Walaupun hanya sarapan nasi goreng, tapi kita nerima, istamuna aman, hidup kita bakal bahagia, penuh kenikmatan. Itu rasanya nikmat sekali. Wa illam takun tarda istafi hazan. Tapi kalau kamu kehidupannya tidak pernah ridha, tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadamu, takun fi hazan,
maka hidupmu penuh dengan kesedihan. Lihat orang iri, dengki, benci. Kenapa? Tidak ada rasa nerima di hatinya. Hidup di rumah kontrakan tapi dia ridho, enak, tidur nyenyak. Tapi di rumah yang mewah, semua fasilitas ada, tapi tidak disertai dengan keridhaan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya sifat qanaah, maka hidupnya bakal gelisah, saudara. Dia memandang orang punya mobil lebih mewah, dia tidak pernah mau mensyukuri apa yang ada dalam dirinya. Sudahkah kita punya sifat qanaah dalam diri kita? Kalau sudah, berarti ada dua sifat ketakwaan yang bisa kita miliki. Yang ketiga, huruf waw, wiqayah, waqayaqi wiqayatan. Kita bisa menjaga diri, bisa menjaga ucapan kita, bikin orang tersinggung atau tidak. Ucapan kita bermanfaat atau sia-sia, itu kita pikirin. Bukan hanya ucapan, perbuatan kita pun harus kita pikirin. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menimbulkan kemurkaan Allah, maka hidup kita bakal sia-sia, saudara. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Ini omongan kita pikir-pikir dulu, manfaat atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Jangan asal ngomong aja, asal bunyi aja omongan, nggak pernah kita pikirin. Nah, orang-orang bertakwa wiqayah, ucapannya terjaga, perbuatannya terjaga untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, boleh kita katakan huruf alif, sebab tulisannya ya tapi bacaannya alif, takwa. Kalau itu huruf ya, takwai, ya, huruf ya, takwai, tapi bacanya takwa, berarti huruf alif rumahnya rumah ya. Makanya dalam ilmu qiraah boleh dibacanya imalah, takwe. Ya, itu ada bacaan imalah namanya solota, takwe. Ya, hurufnya huruf alif, rumahnya rumah ya. Boleh kita katakan pakai huruf alif. Apa? Ulfah. Orang yang sudah punya ciri takwa kepada Allah, hidupnya damai, nggak senang ribut, nggak senang memancing kemarahan, nggak senang demo, apalagi demo untuk kepentingan golongan dan pribadi, saudara. Orang bertakwa hidupnya damai, tidak adigang, adigong, adiguno, merasa kuat, merasa punya jamaah, merasa punya masa, akhirnya berbuat sembarangan. Tapi orang-orang yang bertakwa ulfah, hatinya damai, seolah-olah dia punya hati tidak bergelombang lagi, hidupnya tenang, nggak gampang emosi, nggak brutal. Itu kalau mempergunakan huruf alif, ulfah, damai, nyaman, tenang, tentram. Bukankah itu yang kita harapkan? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidup senang, di akhirat hidup bahagia, selamat daripada siksa api neraka. Tapi kalau takwa pakai iya, itu namanya yakin. Kita yakin apapun yang kita lakukan pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita belum yakin, saudara. Buktinya kalau kita ke masjid, tahu ada loket lewat, itu yang kita bawa duit recehan apa duit gedean? Tanyakan kepada diri kita sendiri,
Pasti kita tanya sama istri kita, "Ma, ada duit recehan nggak? Mau kemana? Mau ke Al-Muttaqin." Yang ditanya duit recehan, saudara. Padahal itu celengan buat kita juga nanti. Kita cuma nyimpen, nanti kita dapat tuh balasannya. Tapi karena kita belum yakin bahwa orang yang mengeluarkan infaknya di jalan Allah, balasannya kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. 1 dibalas 700. Kalau matematika 10 dikurang 2 sama dengan 8. Matematika Allah 10 dikurang 2 sama dengan 1400. Kenapa? 1 sampai dengan 700 kali 2 1400. Itu kalau pakai huruf ya, yakin. Kita udah yakin apa belum dengan janji Allah? Kita udah yakin belum kalau kita berdoa pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita maunya instan, baru berdoa 3 hari pengen dikabul oleh Allah. Nabi Adam 400 berdoa 400 tahun sujud kepada Allah minta ampun, cuman gara-gara metik buah holdi minta ampunnya kepada Allah bersujud, nggak lama cuman 400 tahun baru muncul ayat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kita baru berdoa 3 hari udah minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu pede, saudara. Tingkatkan keyakinan kita bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.